Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Angestika Wilandari, SIA/MSE, selaku dosen mata kuliah pemeriksaan akuntansi teori dan kasus, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Munira, Afini Risti Maulida, dan Nafasifa Sabila. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pengujian piutang dan studi kasus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Afini Risti Maulida. Pengertian piutang. Piutang adalah sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan, baik berupa uang, barang, maupun jasa, atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya. Pengertian piutang menurut para ahli. Yang pertama menurut Slamet Sugiri tahun 2009 ayat ke-43. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang menurut Al-Haryono Jusuf tahun 2005 ayat ke-52 merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Klasifikasi piutang. Yang pertama ada piutang dagang, piutang wasel, dan piutang lain-lain. Piutang dagang adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Piutang wasel adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga, piutang lain-lain adalah jenis utang non-usaha yang belum dibayar oleh pihak ketiga secara khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti gaji karyawan. Ciri-ciri piutang. Yang pertama, mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mempunyai nilai jatuh tempo. Yang ketiga, mempunyai bunga. Piutang dagang. Piutang dagang adalah hak atau tagihan dari sebuah perusahaan kepada pihak lainnya yang akan ditagih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Piutang dagang bisa diakui dicatat pada saat yang pertama, perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya transaksi penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya retur dan potongan penjualan. Yang ketiga, adanya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Siti Munira. Penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih atau neto. Bisa diperoleh dengan jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan piutang diantaranya. Yang pertama, keadaan dan kondisi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dan tingginya tingkat bunga sehingga menyebabkan perusahaan harus mengubah piutang yang dimiliki menjadi kas. Penagihan piutang pelanggan sering memakan waktu yang cukup lama dan terkadang juga memerlukan biaya sehingga perusahaan lebih memilih menerima kas yang lebih kecil dibandingkan yang sebenarnya. Perbedaan piutang. Yang pertama, piutang dagang. Jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jika pembayaran kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jika lewat dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan. Dimasukkan dalam aktiva lancar. Berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Piutang wesel. Yang pertama, jangka waktu bermacam-macam tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Yang kedua, bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun.
diperlakukan sebagai aktiva lancar. Sedangkan yang lebih dari 1 tahun, piutang jangka panjang. Yang ketiga, persyaratan adanya jaminan sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka jaminan tersebut dapat dijual. Piutang lain-lain. Yang pertama, jangka waktu lebih dari 1 tahun atau termasuk dalam piutang jangka panjang. Yang kedua, ada pada umumnya terdapat dalam piutang jangka panjang. Yang ketiga, jika berkaitan dengan operasi sehari-hari dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar. Kerugian piutang. Kerugian piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya, dan sebagainya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang. Metode penghapusan piutang dagang. Yang pertama, ada metode penghapusan langsung. Tidak ada ayat jurnal yang dilakukan sampai suatu perkiraan spesifik secara pasti telah ditetapkan sebagai tak tertagih. Kemudian kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit piutang dagang dan mendebit beban piutang tak tertagih. Yang kedua, ada metode penyisihan. Suatu estimasi dilakukan untuk perkiraan piutang yang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Estimasi tersebut dimasukkan sebagai beban dan pengurangan tak langsung dalam piutang dagang atau melalui suatu kenaikan dalam perkiraan penyisihan dalam periode saat penjualan tersebut dicatat. Periode penyisihan mencatat beban atas dasar estimasi dalam periode akuntansi saat penjualan kredit dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafa Syifa Sabila. Selanjutnya untuk studi kasus piutang dagang dan kerugian piutang. Berikut untuk informasi catatan piutang dagang dan penerimaan kas pada PT Seroja dalam tahun 2016. Kebijakan perusahaan kepada debitur memberikan waktu 1-30 hari dianggap belum menunggak. Berikut ini adalah saldo piutang dagang PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 2015. Piutang dagang pada 2016 sebesar Rp49.234.250 dan pada tahun 2015 sebesar Rp49.400.250. Biaya penyisihan piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.425.250 dan Rp13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Diminta, buatlah kertas kerja analisa umur piutang dagang dan hitunglah cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan untuk tahun 2016 beserta jurnalnya. Berikut untuk pengerjaan studi kasus piutang dagang, kita membuat kertas kerja untuk menentukan umur piutang. Untuk contoh yang pertama, pada PT Sentosa, jumlah piutang sebesar Rp6.906.000 dengan total yang belum jatuh tempo selama 1 bulan sebesar Rp3.450.000 dan yang sudah jatuh tempo selama 91 sampai 120 hari sebesar Rp480.000 dan yang lebih dari 120 hari sebesar Rp2.976.000.
Kemudian untuk saldo cadangan kerugian piutang per audit, menghitungnya dengan cara dikalikan dengan 25% dikali 54.578.000, yaitu jumlah dari seluruh total saldo piutang, maka hasilnya adalah 13.644.500 dan saldo cadangan kerugian piutang per buku sebesar Rp3.425.250. Dan kemudian kita kurangkan, maka hasilnya Rp10.219.250. Terdapat selisih perhitungan cadangan kerugian piutang, oleh karena itu perlu adanya jurnal penyesuaian. 31 Desember 2016 dengan mendebitkan kerugian piutang tak tertagih sebesar Rp10.219.250 dan mengkreditkan cadangan kerugian piutang sebesar Rp10.219.250. Dari studi kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa piutang merupakan adalah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengujian piutang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.